Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, anggota Bawaslu, para perwakilan partai politik, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat hadir dalam acara dialog kebangsaan yang sangat baik ini. Saya bahagia menghadiri acara ini karena berkesempatan bertemu dengan penyelenggara, peserta, dan pengawas pemilu tahun 2024, sehingga semua pihak yang terlibat dalam dapat menyamakan persepsi bahwa pemilihan umum adalah salah satu cara untuk merawat keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya, dan agama. Kemajemukan tersebut bukanlah suatu musibah, melainkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling berkonflik. Kemajemukan bangsa Indonesia lebur dalam wadah yang kita sebut Pancasila, yang merupakan sebuah kesepakatan besar para pendiri bangsa yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Bangsa yang bineka tentu lebih banyak ujiannya bila dibandingkan dengan bangsa yang homogen. Meskipun negara kita kerap diuji, namun alhamdulillah kita berhasil menyangga keutuhan NKRI bersama-sama. Ujian terhadap kebinekaan bangsa kita sangat bermacam-macam bentuknya. Ada dalam bentuk paham-paham yang menyimpang dari nilai luhur dan ideologi Pancasila. Faham-faham yang keliru ini mesti semakin diwaspadai penyebarannya, karena sekarang jauh lebih mudah menembus lapisan masyarakat melalui teknologi informasi. Berdasarkan pengalaman terdahulu, ujian terhadap kebinekaan dan persatuan bangsa juga kita alami saat pemilu, menjelang pemilu, saat pemilu, bahkan sesudahnya. Masyarakat terpolarisasi akibat panasnya tensi politik. Dialog kebangsaan ini kita laksanakan untuk mengantisipasi ujian tersebut agar jangan sampai terulang. Saudara-saudara sekalian, pemilu sejatinya adalah ajang untuk menemukan pemimpin terbaik bangsa. Untuk tujuan tersebut, partai politik peserta pemilu mestinya berjuang merebut suara rakyat melalui suguhan gagasan-gagasan baru dan cemerlang. Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangkan suara, tapi hal itu sekaligus juga merusak negara. Oleh karena itu, strategi pemenangan pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional meskipun peserta pemilu tengah bersaing untuk menang. Pengalaman pada pemilu yang lalu menunjukkan terjadinya polarisasi yang tajam di masyarakat. Sebagian pendukung saling menjatuhkan dengan isu politik identitas
alih-alih adu gagasan mengenai konsep berbangsa dan program untuk mengatasi tantangan strategis di tingkat lokal maupun di tingkat global. Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan dan menjadi ujian yang mengancam bangsa kita. Pemilu seolah menjadi kontraproduktif karena berpotensi memecah belah bangsa. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita negara dan demokrasi. Tentunya kita tidak ingin mengulangi pengalaman buruk pemilu yang lalu. Kita mesti bulatkan tekad dan satukan langkah agar pemilu 2024 menjadi pemilu yang aman, damai, dan berkualitas. Pancasila kita genggam sebagai kunci dalam menghadapi pemilu 2024. Kampanye pemilu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya dengan menggunakan isu SARA. Hadirin yang saya hormati, terkait pelaksanaan pemilu 2024, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, partai politik peserta pemilu agar memberikan instruksi kepada kader dan simpatisannya untuk menggunakan cara-cara kampanye yang santun dan beradab. Kita tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang adil dan beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kampanyakan keunggulan program-program yang akan mewujudkan kemajuan dan kebaikan bangsa dan negara. Jangan gunakan instrumen apapun yang berpotensi apalagi mampu menjadikan bangunan persaudaraan kita menjadi retak. Yang kedua, KPU, Bawaslu, BIN, kepolisian, serta lembaga terkait lainnya agar memperkuat sinergi untuk mengawal pemilu 2024 sehingga terselenggara secara aman, tertib, dan terhindar dari praktek-praktek kecurangan. Waspadai gerakan kampanye negatif di media sosial karena perang politik di media sosial pasti akan terjadi selama pemilu. BNPT agar mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan pemilu untuk mendelegitimasi pemerintah dengan mengadu domba rakyat menggunakan isu-isu SARA, apalagi tindakan kekerasan dan terorisme. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga pemilu 2024 agar berjalan kondusif sehingga terpilih pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik yang akan mengabdikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi rakyat Indonesia. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan ungkapan hikmah dalam bahasa Arab. Ini hikmahnya bahasa Arab yang bunyinya la yukhafu alaikum iltibasut tariq, la yukhafu alaika iltibasut tariq alaika. Tidak dikhawatirkan adanya ketidakjelasan, kesamaran jalan untuk mencapai tujuan dan menjadikan situasi yang kondusif, karena semuanya sudah jelas, aturannya sudah ada, sehingga tidak lagi dikhawatirkan adanya ketidakjelasan, iltibas, kesamaran. Wa inna ma yukhafu alaika ittiba'ul hawa alaika. Tetapi yang dikhawatirkan itu adalah dorongan nafsu yang tidak terkendali. Sehingga aturan-aturan, kesepakatan, rambu-rambu itu menjadi tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi bukan karena samar, karena tidak tahu, karena tidak jelas, tapi karena dorongan hawa nafsu. Karena itu
Mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan nafsu dan berjalan di atas rambu-rambu kesepakatan-kesepakatan dalam melaksanakan pemilu 2024 nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya atau pertolongannya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.